Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Jadi sebelumnya kita sudah membahas review chapter 364 di mana kita mendapati pengorbanan dari Aegisthus demi menyelamatkan nyawa Bakugo. Tapi bukan hanya itu saja yang terjadi di chapter 364, sebab kita mendapati bahwa ada problem politik global yang terjadi akibat Shigaraki Tomura dan juga rupanya terjadi resiko bagi All For One sebagai bayaran untuk kebangkitannya. So untuk itu di konten kali ini akan kita bahas detail yang kita temukan di chapter 364. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Resiko Rewind. Ada satu resiko yang terjadi pada All For One atas kembalinya tubuh fisiknya ke versi prima atau versi terkuatnya, di mana All For One dipastikan perlahan akan musnah oleh karena penggunaan Quick Rewind. Memang All For One di sini mendapatkan keuntungan berupa tubuhnya kembali sembuh dan prima setelah dibakar sampai gosong oleh Endeavor. Namun yang namanya kekuatan yang besar pasti ada bayaran yang setimpal pula, yakni kematian bagi All For One. Lantas hal ini kemudian menjadi pertanyaan, bukannya All For One ini adalah Master Quirk atau villain yang ahli mencuri dan menggunakan Quirk seenak jidatnya? Masa Quick Rewind saja All For One tak dapat kendalikan? Apakah All For One selemah itu? Jadi penjelasannya begini kawan-kawan. Kita tahu All For One ini memang bisa mencuri dan memakai Quirk sesuka yang dia mau, bahkan dapat digunakan secara paralel maupun dikombinasikan hingga menciptakan Quirk dengan variasi terbaru. Tapi perlu kita garis bawahi adalah Quirk All For One ini sifatnya mengambil dan menampung. Artinya harus All For One ambil Quirk seseorang secara langsung agar kemudian Quirk tersebut dapat digunakan. Nah, saat All For One memakai Rewind, kasusnya sangat berbeda cuy, dimana Quick Rewind tidak diambil secara paksa dari pengguna aslinya atau Eri-chan, dimana Rewind diambil dari ekstrak darah Eri-chan yang terkandung di dalam peluru penghancur Quirk yang kemudian dimodifikasi sedemikian rupa oleh Dr. Garaki dan pada akhirnya dapat digunakan oleh All For One untuk mengembalikan kondisi tubuhnya ke versi prima. So dari kasus yang berbeda ini kita jadi menemukan satu jawaban bahwa All For One tak bisa mengendalikan efek Quick Rewind karena All For One hanya menggunakan Rewind yang ada di dalam peluru penghancur Quirk dan bukan mengambil dari sumbernya langsung yakni Eri-chan. Dugaan ini didukung pula oleh kebiasaan All For One, yang kita tahu kalau All For One suka Quirk seseorang, maka dia langsung mengambilnya secara langsung tanpa perlu perantara seperti peluru penghancur Quirk. Sehingga sebelumnya kita tidak pernah melihat All For One memakai cara lain untuk mengambil Quirk seseorang. Dan itulah sebabnya pula mengapa All For One dapat mengontrol Quirk yang dia curi sebelumnya. Seandainya All For One bisa mengambil Quirk seseorang hanya dengan bermodalkan sampel darah dari orang yang dia target Quirknya, atau dalam hal ini pakai perantara sampel, maka harusnya sejak dulu All For One tak perlu membunuh banyak hero dan villain hanya untuk mengoleksi Quirk. Cukup All For One minta sampel darahnya baik secara sukarela maupun secara paksa tanpa harus membunuh korbannya. Well, maka dari itu, mengapa All For One tak bisa mengendalikan efek Rewind adalah karena All For One memakai Rewind yang berasal dari obat penghancur Quirk buatan Overhaul. Jadi ya, siap-siap saja All For One bakal mati perlahan karena risiko dari Quick Rewind. Tapi perlu diingat, karena Rewind ini kekuatannya adalah mengembalikan materi ke bentuk semula, maka All For One memiliki cukup banyak keuntungan meskipun dia dikejar oleh efek Rewind. Sebab All For One ini kan sudah hidup ratusan tahun berkat adanya Quirk Life Force. Artinya Rewind memerlukan waktu yang cukup lama untuk menghitung mundur umur All For One dan memaksa All For One mendapatkan efek samping Quick Rewind. So meskipun bakal musnah, tapi All For One bakal memiliki waktu yang cukup untuk membereskan para pahlawan yang ada di hadapannya saat ini. Pemicu Perang Dunia Quirk. Di chapter ini kita diberikan oleh Bang Hori mengenai satu gambaran baru akan konflik global di dunia My Hero Academia yang dipenuhi Quirk, yang mana ternyata ada konflik antar negara maju yang ternyata sedang berusaha untuk mengambil hati Shigaraki. Belum jelas negara mana saja yang memiliki rencana seperti demikian, tapi satu negara yang secara terang-terangan berusaha mengambil hati Shigaraki adalah negara Amerika. Amerika yang kita tahu adalah negara yang dijuluki sebagai tanah suci para pahlawan, ternyata presidennya malah menginginkan Shigaraki Tomura, sang villain kelas internasional, untuk bekerja sama dengan negaranya. Loh kok bisa? Ini memang sangat mencurigakan cuy. Bahkan banyak fans yang menduga bahwa mungkin saja Presiden Amerika yang ada di kisah My Hero Academia saat ini adalah antek-antek All For One. Sorry, ini hujan ya. Wow, jika dugaan ini benar, berarti All For One ini terlalu niat sekali untuk menghancurkan dunia. Sampai-sampai Amerika berbalik pro terhadap All For One dan Shigaraki. Tapi sebenarnya langkah Presiden Amerika untuk mengambil hati Shigaraki ini adalah karena kekuatan Shigaraki yang sudah tak bisa diatasi oleh manusia. Ditambah lagi serangan dari Star and Stripe dan misil Tiamat sebelumnya ternyata tak mempan bagi Shigaraki. So maka dari itu, Presiden Amerika berusaha mengambil hati Shigaraki. Dari penggambaran kondisi konflik politik global di My Hero Academia ini, kita seakan digiring ke opini bahwa mungkinkah bakal terjadi perang dunia hanya karena memperebutkan kekuatan Shigaraki.
Dan jika opini ini benar, maka ini bakal menjadi alasan mengapa Asosiasi Pahlawan Dunia seakan tidak mengirimkan bantuan pahlawan ke negara Jepang. Karena bisa saja pahlawan dari negara lain sedang ditahan pula oleh presidennya karena ada wacana untuk merebut hati Shigaraki. Wow, oke. Jadi sebenarnya saya kurang paham soal politik global yang Bang Hori munculkan di My Hero Academia. Soalnya saya arkeolog cuy, bukan mahasiswa dari jurusan politik. Mungkin teman-teman yang paham akan isu politik global bisa menuangkan pendapatnya terhadap rencana Amerika dan negara lain untuk merebut hati Shigaraki. Sekali lagi, saya minta maaf tidak bisa menjelaskan ini dengan panjang lebar, soalnya saya bukan ahlinya. Tapi yang jelas, menurut saya, Amerika di My Hero Academia ini sangat mencurigakan, terutama pada kasus Quick New Order yang konon masih disembunyikan potensinya oleh Pentagon Amerika. Lantas, apakah Amerika sedang melakukan konspirasi? Silahkan tuangkan pendapat kalian di kolom komentar. Pertanda peran Aegis-Shot. Setelah chapter 364 ini rilis, para fans langsung mengaitkan beberapa scene dan art dari Bang Hori mengenai peran Aegis-Shot yang bakal mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Bakugo. Dan ternyata ada cukup banyak pertandanya dan sudah dimunculkan jauh sebelum arc ini terjadi. Oke, sekarang kita jabarkan satu persatu. Pertama, kita dulu diberikan art yang menggambarkan trio kelas A, yakni Deku, Bakugo, dan Shoto. Di mana Deku memakai shell kuning, Bakugo memakai shell merah, dan Shoto memakai shell putih. Nah, uniknya di sini adalah Bakugo memakai shell merah, di mana awalnya art ini terlihat biasa-biasa saja. Namun ketika kita tahu kalau Bakugo bakal diselamatkan oleh Aegis-Shot dengan sebuah pengorbanan, maka art yang menunjukkan Bakugo yang memakai shell merah ini menjadi sorotan. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena Aegis-Shot memakai shell merah juga cuy, dan Aegis-Shot di chapter 364 ini mengorbankan nyawanya demi seorang Bakugo. Fenomena ini juga pernah terjadi ke Deku, di mana di art ini kita melihat Deku yang memakai shell kuning, yang belakangan kita tahu kalau shell kuning ini adalah milik Gran Torino, yang kemudian Deku pakai sebagai pertanda bahwa Deku memikul tekad dari sang Gran Torino. Konsep yang serupa sepertinya digunakan oleh art shell merah Bakugo, di mana Bakugo bakal diselamatkan dengan pengorbanan Aegis-Shot, dan shell merah adalah simbol bahwa Bakugo bakal mewarisi tekad sang Aegis-Shot. Kemudian yang kedua ada pada saat di movie kedua My Hero Academia, di mana mengenalkan ke kita karakter bocil yang kita kenal sebagai nama Katsuma Shimano yang memiliki quirk aktivasi sel. Yang menjadi sorotan fans di sini adalah Katsuma yang memakai pin berbentuk kepala Aegis-Shot sebagai tanda bahwa dia adalah fans dari pahlawan ninja tersebut. Nah, ini didukung pula dengan narasi yang menjelaskan bahwa Katsuma bercita-cita ingin menjadi pahlawan seperti Aegis-Shot. Di poin kedua ini, kita menyoroti kesamaan simbol dari kedua sosok ini, yakni Katsuma dan Aegis-Shot, yang mana Katsuma memiliki quirk aktivasi sel yang dapat menyembuhkan orang lain, dan Aegis-Shot yang dapat menyelamatkan nyawa orang lain pula. Kedua orang ini memiliki peran yang serupa di bidang menyembuhkan orang lain. Dan jangan lupa, plot cerita movie kedua sebenarnya adalah prototipe dari akhir kisah My Hero Academia. Maka dari itu, dengan kemunculan Easter egg berupa pin Aegis-Shot milik Katsuma di sini, maka memberi kita jawaban sekarang bahwa ternyata Aegis-Shot akan berperan penting di puncak cerita My Hero Academia. Buset, ternyata sudah dari dulu dikasih petunjuk cuy. Tapi kasihan juga Katsuma kalau tahu ternyata pahlawan favoritnya berkorban untuk menyelamatkan Bakugo. Kasihan juga ya guys ya. Dan apalagi ya, waduh lupa saya. Ya pokoknya itu saja mungkin penjelasan detail kali ini. Saya melupakan banyak materi pas membuat konten ini, jadi maafin coy. Mungkin bakal ada pembahasan lanjutan kalau ingatan saya kembali. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya. Dan akhir kata, see you next time.